Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Muda Project bersama saya Vicky Rivaldi Nugroho, Magister Pendidikan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari pada kali ini dapat memberi manfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Selesai. Kita mulai dari apa yang akan kita pelajari pada kali ini. Yang pertama, mengenai pengertian kitab. Yang kedua, mengenai kitab-kitab yang diturunkan Allah. Yang ketiga, mengenai Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Yang keempat, mengenai fungsi beriman kepada kitab Allah. Dan yang terakhir, mengenai sikap mencintai Al-Quran. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu definisi iman kepada kitab. Iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Sebagai seorang muslim, kita wajib mengimani keberadaan kitab, baik itu Al-Quran ataupun kitab-kitab yang turun sebelum Al-Quran. Jika kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, tentu erat kaitannya dengan suhuf. Kitab dan suhuf memiliki persamaan, yakni sama-sama wahyu Allah. Akan tetapi, kitab dan suhuf juga memiliki perbedaan. Perbedaan yang pertama, kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Perbedaan yang kedua, masa berlaku kitab itu lebih lama, sedangkan masa berlaku suhuf tidak terlalu lama. Di antara para nabi dan rasul ada yang menerima suhuf. Yang pertama, Nabi Ibrahim dengan 10 suhuf dan Nabi Musa dengan 10 suhuf pula. Sekarang kita masuk pada materi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ada 4 kitab yang wajib kita imani keberadaannya. Kitab yang pertama yaitu Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Kitab Taurat berbahasa Ibrani dan berisi 10 perintah atau larangan Tuhan. Kitab yang kedua yaitu Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi di Yerusalem dengan bahasa Kipti. Kitab yang ketiga yaitu Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad ke-1 Masehi di Yerusalem dengan bahasa Suryani. Dalam kitab Injil ini ada pembahasan mengenai akan datangnya nabi penutup para nabi yang bernama Ahmad atau Muhammad. Kitab yang terakhir yaitu Al-Quran. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 di Gua Hira. Kitab ini berbahasa Arab dan berisi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh atau sejarah. Kita lanjutkan pada pembahasan mengenai kitab Taurat. Di dalam kitab Taurat ada ajaran pokok Taurat yang berisi 10 perintah atau larangan Tuhan. Isi yang pertama yaitu perintah untuk mengesahkan Allah. Isi yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Isi yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Ini khususnya terkait dengan sumpah. Isi yang keempat,
yaitu perintah mensucikan hari Sabtu atau Sabat. Isi yang kelima, perintah menghormati orang tua. Isi yang keenam, larangan membunuh sesama manusia. Isi yang ketujuh, larangan untuk berbuat zina. Isi yang kedelapan, larangan untuk mencuri. Isi yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Dan yang terakhir, larangan mengambil hak orang lain. Dari ajaran pokok kitab Taurat ini dapat kita simpulkan, perintah mengesahkan Allah dan larangan untuk menduakannya sudah ada sejak lama. Bahkan di dalam kitab Taurat pun sudah disinggung. Kemudian perintah-perintah untuk melakukan kebaikan dan larangan-larangan untuk melaksanakan kejahatan juga sudah ada dalam kitab Taurat. Terima kasih. Demikian pembahasan kita pada part pertama kali ini. Pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan pada part kedua nanti. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada yang sudah menyimak pembelajaran pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini dapat memberi manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di Guru Muda Project.